Pemerintah Kota Samarinda terus mempercepat penataan tempat pemrosesan akhir, TPA, sambutan agar beroperasi lebih optimal. Fokus pekerjaan diarahkan pada penyelesaian zona I, pemanfaatan zona 2, serta optimalisasi instalasi pengolahan air limbah, IPAL. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, mengatakan pembangunan terus berjalan untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dan ramah lingkungan. Setelah pengerjaan zona I selesai, zona 2 akan segera difungsikan sehingga pengelolaan sampah dan air lindi dapat berlangsung lebih maksimal, ujarnya. Pemkot juga terus memperkuat struktur tanah, menjaga sistem drainase, serta memastikan ketersediaan alat operasional agar pelayanan persampahan semakin optimal. Ke TPA hari ini kita ngeliatin zona 1, zona 2, dan IPAL. Tentunya alhamdulillah ada progres lah untuk kegiatan yang ada di TPA. Ya, selekasnya nanti insya Allah semoga kita bisa selekasnya setelah zona 1 itu nanti dikerjakan, bisa zona 2 dipakai, ya kan? Gas dipakai, dan IPAL-nya air lidi bisa tertanam masuk ke pengolahan IPAL, habis itu masuk ke lagon bisa dibuang keluar. Kalau itu sudah jalan semua, insya Allah IPAL ini 100% sudah berfungsi. Tapi ini masih ada beberapa titik yang harus kita selesaikan dulu, ya kan? Kita selesaikan, nanti IPAL-nya kita connect dengan air lindi dari zona 1, zona 2 masuk ke IPAL juga. Nanti IPAL seproses masuk ke lagon bisa dibuang ke luar. Itu. Apa aja catatan yang ditemukan Pak dalam tinjauan hari ini Pak? Ya ada beberapa yang harus, karena tanah kita ini kupasir, tentunya harus memerlukan untuk penanganan yang istilahnya yang sangat concern, ya, karena tanahnya tanah pasir, karena kena hujan sedikit larut, akhirnya menimbulkan sedimen dari saluran-saluran yang ada. Maka ini kita terus konsentrasi untuk di TPA ini. Doakan semoga TPA bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan kita semua. Akhirnya TPA bisa digunakan maksimal, ya. Terima kasih Pak unit Pak alat berat yang ada di TPA. Alat berat sampai bisa lihatin ada 4, ya kan? Ada 4 yang sudah berjalan, dan truknya juga ada. Sebetulnya peralatan saya kira untuk kegiatan ini cukup. Tapi yang harus kita tangani adalah karena curah hujannya sangat tinggi dan pasir itu harus ditangani dengan baik biar nggak masuk ke tempat-tempat yang rendah, tidak menutup saluran dan tidak membuat yang dibentuk itu larut. Maka itu harus konsentrasi terus untuk perbaikan yang ada di sini. Untuk tim di belakang kira-kira bakal ada di apanya? dan di belakang. Insya Allah bulan depan kalau toh itu nantinya ini sudah bisa mulai diisi, sampah bisa masuk di sini. Harapan kita masyarakat biar sampah itu tidak banyak ke TPA, ayo kita pilah mulai hulunya, mulai dari rumah, nanti masuk di TPS-nya. Jadi sampah tidak semuanya masuk di sini. Sampah yang recycle, sampah plastik dan lain sebagainya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Wali Kota Samarinda Andi Harun resmi membuka Festival Budaya Daya Kenyah Pampang 2026 yang dirangkai dengan syukuran pasca panen dan HUT Desa Budaya Pampang ke-53 di Lamin Adat Pampang.
Festival tahunan ini menjadi wadah pelestarian budaya, penguatan identitas masyarakat, sekaligus mendukung pengembangan pariwisata budaya Kota Samarinda melalui berbagai pertunjukan seni, olahraga tradisional, pameran UMKM, kerajinan, dan kuliner khas Dayak Kenyah. Budaya adalah fondasi yang menjaga kebersamaan dan menjadi perekat kehidupan sosial kita, kata Andi Harun. Pemerintah berharap festival ini terus menjadi ruang pelestarian warisan leluhur sekaligus memperkuat persatuan masyarakat. Event atau kalender event kita yang bersifat reguler tiap tahun. Dan hari ini kita semua hadir dalam rangka hari ulang tahun yang ke-53 Desa atau Kelurahan Budaya Pampang, yang sekaligus dirangkaikan dengan festival budaya adat Dayak Kenyah, sekaligus syukuran atas pasca panen masyarakat Pampang. Dan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa festival hari ini itu tidak sekedar bermakna seremonial, tapi ada 3 perayaan sekaligus refleksi bagi kita, khususnya generasi saat ini, untuk terus kita jaga, lestarikan sebagai warisan. Yang pertama adalah budaya itu sebagai identitas Kota Samarinda. Dari sini kita belajar bahwa Samarinda ini dibangun atas kerjasama, gotong royong. Samarinda itu dibangun atas kekerabatan. Samarinda itu dibangun di atas persatuan yang lahir dari perbedaan. Samarinda itu adalah kota yang harus terus dijaga nilai identitas itu. Yang kedua, kegiatan hari ini juga mengingatkan memori kolektif kita. Untuk generasi jangan lupa bahwa kita ada hari ini itu karena ada nilai yang dibawa dari awal oleh para leluhur dan generasi-generasi awal. Nilai-nilai hidup itu apa? Bagaimana masyarakat Dayak dan masyarakat Kota Samarinda untuk terus berhubungan dengan Tuhan sebagai makhluk yang terus bersyukur bahwa kita ini nggak punya kemampuan apa-apa kalau Tuhan nggak kasih kemudahan. Itu sebagai pelajaran berharga agar masyarakat Samarinda senantiasa pandai bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, bagaimana di tengah-tengah kemajuan modern itu kita tidak tercerabut dari akar karakter dan budaya asli Indonesia. Salah satu di antara kekayaan karakter dan budaya itu adalah ada Dayak, khususnya ada Dayak Kenyah. Dan yang berikutnya adalah nilai keseimbangan dengan lingkungan dan alam. Dari budaya masyarakat Dayak Kenyah, kita belajar besar tentang bagaimana melestarikan visi hijau agar alam tidak rusak, agar keseimbangan ekosistem kota itu terus terjaga. Nah, peristiwa hari ini di beberapa tempat, termasuk di Samarinda, banjir dan tanah longsor itu merupakan cermin agar kita kembali pada bagaimana menjaga alam dengan pendekatan adat. Makanya putusan Mahkamah Konstitusi kita bersyukur karena ada putusan MK yang menjaga hutan adat. Tidak lagi bisa dianeksasi oleh siapapun termasuk korporasi. Karena kalau hutan itu diberikan kepada masyarakat untuk menjaganya, maka pasti lestari, pasti hijau. Masyarakat adat itu
meneban juga kayu, tapi hanya untuk kepentingan rumah, pertanian. Nggak ada keserakahan di dalamnya, nggak ada kerusakan yang ditimbulkan. Bahkan masyarakat adat itu kalau habis nebang pohon, dia nanam kembali. Nebang satu pohon mungkin yang ditanam 10. Nah itu pelajaran buat kita yang manusia yang hidup di zaman modern ini. Kalau alam kita nggak jaga, pohon kita babat, keseimbangan ekosistem kita tidak rawat, maka bencana pasti akan datang, bencana ekologi. Nah dari sinilah kita, yang saya maksudkan tadi, belajar. Nah proses itu belajar dari semua apa yang kita bisa petik dari sejarah dari setiap festival budaya. 2, 3. Pemerintah Kota Samarinda menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 kepada DPRD Kota Samarinda dengan realisasi anggaran secara agregat mencapai 99,98%. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebut capaian tersebut menunjukkan efektivitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang didukung pengawasan internal serta pemeriksaan oleh BPK. Alhamdulillah pemerintah Kota Samarinda secara agregat berada di angka 99,98%. Ini pencapaian yang patut kita syukuri, ujarnya. Capaian tersebut diharapkan menjadi modal untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Saya Pandu Hitung. Mohon maaf, Bapak Ibu hadirin, dimohon untuk berdiri. Ini suatu penghormatan. Saya Pandu Hitung. Kita belajar dari adat istiadat, kesopanan dan adab yang sangat tinggi. Bahwa adab itu di atas semuanya. Saya datang ke sini. Ritual yang akan dijalankan adalah prosesi adat Kaliwat, suatu upacara penyambutan suci yang syarat akan makna spiritual dan penghormatan luhur bagi para pemimpin atau tamu yang datang. Masuk amin biok tempat ini. Kok ini? Sungai Buet, Sungai Putih ini. Upacara diawali dengan lantunan syair adat dalam bahasa Dayak yang dipanjatkan dengan ketulusan hati dari sang ibu. Syair ini merupakan kebanyakan mengaitkan doa-doa dengan ini, amin menyat dalam ceklau pala amin ini. Kebajikan dan berkat dari alam semesta. Lantunan ini disimpan dengan perkaran sangkal yang menghubungkan manusia dengan leluhur dan Tuhan yang Maha Kuasa. Menyiram masyarakat kami dulu, supaya semua masyarakat kami diberkati. Selanjutnya adalah ritual membersihkan air kepada para tamu. Air dalam tradisi ini dimaknai sebagai lambang kehidupan, membasuh kekhawatiran, menyejukkan hati,
serta menghadirkan damai dan sukacita. Saat ini, memanjatkan doa dalam bahasa Dayak serta memberkati gelang yang akan dibagikan kepada para tamu. Tempat panak, garut tegupe tempat, baik ke mamai, tahu pampak nih, lain ke tegupe, pampak nih. Oh ini Pak, ya. Ya, abe nada. Gelang yang sudah didoakan ini syarat dengan makna dan doa, sehingga gelang ini bukan sekedar hiasan, melainkan menjadi simbol persaudaraan, persatuan, penghormatan, dan penerimaan. Saat gelang dikenakan, tersirat harapan agar setiap tamu yang datang diterima dengan penuh sukacita, memperoleh keselamatan, serta membawa pulang kenangan indah tentang hangatnya persahabatan dan kebersamaan masyarakat Dayak ini. Saya Pandu Hitung. Mohon maaf, Bapak Ibu hadirin, dimohon untuk berdiri. Ini suatu penghormatan. Saya Pandu Hitung. Kita belajar dari adat istiadat, kesopanan dan adab yang sangat tinggi. Bahwa adab itu di atas semuanya. Saya datang ke sini bukan sebagai tamu, tapi sebagai tuan rumah sebenarnya. Beliau menyerahkan hal yang sulit saya ungkapkan. Ya, kita doakan Pak Andi Harun sebagai wali kota pribadi sehat, sukses, dan kedepannya harapan kita memimpin untuk kita semua. Amin. Amin. Mohon izin. Saya Pandu Hitung. 3, 2, 1. Dengan dipukulnya gong pembukaan festival budaya. Ayo bareng-bareng ya, bareng-bareng ya. Yang mana tembak? Itu, balon. Awas telinga masuk, telinga. Hitung. Satu. Satu, 2, 3. Goyang. Wali Kota Samarinda, Komandan Kepolisian 1 ASN, Wakil Wali Kota Samarinda, istri, dan para tamu. Mengembangkan persatuan dan kesatuan yang ada di antara kita melalui kanjang-kanjang tali karya persatuan. Seperti biasa, masyarakat sabar. Di penghujung segmen ini kita bacain komentar-komentar paling menarik dari netizen Samarinda beradab minggu ini. Rakaku. Bravo Pak Udin, Wawaliku. Syaiful Anwar. Kalau bukan kita siapa lagi yang akan melestarikan adat budaya Kalimantan? Semoga selalu lestari. Yusak SL.
Semoga RT Pampang ini bisa menjadi desa atau kelurahan yang benar secara administratif, bukan hanya julukan desa budaya. Maran Goran. Luar biasa sekali. Nah, itu tadi deretan komentar pilihan dari masyarakat Samarinda yang semakin vokal, partisipatif, dan inspiratif. Terus jaga semangat dan partisipasi aktif demi kota yang lebih baik ya. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lah ya kan. Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Samarinda Beradab, pengelolaan lingkungan yang semakin baik, pelestarian budaya yang terus dijaga, serta tata kelola keuangan yang akuntabel menjadi fondasi menuju kota Samarinda yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.